Baik, Sobat Ikatan Alumni Insan Tama semuanya, Sobat Ikatama, apa kabar? Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah selalu. Ahlan wa sahlan, ahlan wa marhaban, selamat datang di Sekolah Ramadan 1441 Hijriah, kelas sejarah, hari Ahad 3 Mei 2020. Dengan Ana di sini, Goziuddin Fawaz, yang akan menjadi wali kelas mungkin ya, karena sebutannya kelas sejarah begitu. Langsung saja ya, mungkin kita akan memperkenalkan para ustadz-ustadz muda kita yang akan menyampaikan materi pada sekolah Ramadan kali ini di kelas sejarah. Yang pertama ada Ustadz Ilham Maulana. Ya, Ustadz Ilham Maulana ini, Ustadz Ilham Maulana mungkin bisa diaktifkan video dan audionya. Ustadz Ilham Maulana ini adalah alumni SMP Insan Tama angkatan kelima. Beliau sekarang aktif sebagai mahasiswa di Universitas Al-Azhar Kairo di Kulliyatul Lughah Arabiyah Syu'bah Tarikh wal Hadarah di Fakultas Bahasa Arab jurusan Sejarah dan Peradaban. Nah, kita sapa dulu Ustadz Ilham. Assalamualaikum Ustadz Ilham. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah khair, alhamdulillah baik, sehat. Ya Allah, sehat, alhamdulillah ya. Udah lama nih anak nggak main ke rumah antum ya, walaupun beda rumahnya cuma 2 lantai doang. Iya, antum sombong banget soalnya, nggak mau main-main kesini. Ya. Lockdown ini, karena di lockdown. Baik, terima kasih Ustadz Ilham. Selanjutnya kita memperkenalkan pemateri kita yang kedua, ada Ustadz Mubarak Al-Bakir. Monggo, silakan Ustadz Mubarak. Masya Allah, subhanallah ini ya. Ini Ustadz Mubarak Al-Bakir. Nah, beliau ini adalah alumni SMP Insan Tama angkatan ke-3. Nah, beliau sekarang aktif sebagai mahasiswa Universitas Al-Azhar Kairo di Kulliyatul Usuluddin Syu'bah Hadis di Fakultas Usuluddin jurusan Hadis. Nah, Ustadz Mubarak, kita sapa dulu ya Ustadz Mubarak. Assalamualaikum Ustadz Mubarak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zayat Kuwais, Ustadz Mubarak gimana? Sehat, baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Mubarak gimana? Lapar, masih pagi di sini. Oh iya ya. Mungkin kalau di teman-teman di Indonesia sekarang sudah jam berapa? Jam 5 ya, pukul 3:30 gitu. Kalau di sini masih 10:30 nih, belum zuhur. Gimana Ustadz Mubarak di BUUS? Kabarnya gimana? Alhamdulillah. Jadi yang belum tahu, BUUS itu asramanya mahasiswa asing di Indonesia. Asramanya mahasiswa asing yang ada di Mesir. Ya, jadi ini BUUS itu ya buat teman-teman semua. BUUS itu adalah asrama beasiswa begitu ya Ustadz ya. Asrama beasiswa dari Al-Azhar, dari universitas, dari pelajar-pelajar asing di seluruh dunia yang belajar di Al-Azhar. Insya Allah. Oke. Terima kasih Ustadz Mubarak. Baik. Sama-sama. Nah nih, selesai ini. Belum dong, ya. Kita nanti masuk materi. Ya, mengingatkan lagi mungkin untuk Sobat Ikatama yang baru masuk ya. Nanti di akhir setelah pembicara-pembicara menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab. Teman-teman Sobat Ikatama semua bisa bertanya di situ kepada pemateri-materi kita yang luar biasa ini, ustadz-ustadz muda kita ini, pertanyaan tentang seputar Ramadan, bulan kemenangan dan perjuangan dari perspektif sejarah, gitu ya. Oke, mungkin kita langsung saja ya masuk ke materi, gitu. Langsung nih. Materi ini. Iya, kita langsung masuk sesi materi, Ustadz Mubarak. Baik, Sobat Ikatama, untuk memulai sesi materi ini kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ya ke pertanyaan mungkin ke Ustadz Ilham nih. Pertama nih, ya ke Ustadz Ilham, ini kan kita tema kita sekarang yang kita bahas ini kan temanya adalah Ramadan, bulan perjuangan dan kemenangan dari perspektif sejarah. Nah, Ustadz Ilham mungkin bisa jelaskan kenapa kok bisa disebut dinisbatkan bulan Ramadan ini sebagai bulan perjuangan dan kemenangan. Mungkin ada kisah-kisah juga di situ ya. Silakan Ustadz Ilham Maulana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada panitia Sekolah Ramadan Ikatama yang telah memberikan kesempatan kepada Ana untuk menyampaikan sedikit ya ilmu yang Ana punya di hadapan kakak kelas Ana, teman-teman sekalian. Tentu ini merupakan sebuah kesempatan yang berbahagia. Nah, terkait pertanyaan dari host tadi, kenapa Ramadan disebut-sebut sebagai bulan perjuangan dan juga bulan kemenangan? Jadi tentu kalau kita perhatikan, kita telusuri sirah Nabi SAW, perjalanan hidup beliau, maka kita akan mendapati bahwasanya Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu senantiasa menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan dengan aktivitas yang penuh perjuangan. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi bagaimana mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang ekstra dibanding di luar bulan Ramadan ini. Bahkan tidak jarang Rasul dan juga para sahabat itu melakukan aktivitas-aktivitas yang menguras cukup banyak energi. Antaranya adalah jihad fisabilillah. Dan kita sebagai seorang muslim, kita memiliki sosok teladan dan juga uswah bagi kita. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin memaknai Ramadan, maka kita maknai sebagaimana Rasulullah SAW memaknai bulan Ramadan. Dan Rasulullah dan juga para sahabat memaknai bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan aktivitas perjuangan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Ramadan juga disebut sebagai bulan kemenangan? Karena sejarah telah mencatat bahwa kaum muslimin memperoleh menorehkan segudang kemenangan-kemenangan besar di perang-perang besar mereka yang terjadi di bulan suci Ramadan. Sebut saja misalnya di zaman Rasul, ada perang Badar, ada Fathu Mekah, ada perang Tabuk. Kemudian setelah zaman Rasul ada namanya pertempuran Guadalete. Salah satu chapter dari Futuhat Andalusia. Yang mana di pertempuran Guadalete ini kita kenal dengan sosok Tariq bin Ziyad. Yang dengan keputusan beraninya membakar kapal-kapal perang mereka untuk membakar semangat pasukan kaum muslimin. Kemudian juga ada pertempuran Ain Jalut antara kaum muslimin melawan pasukan Mongol. Dan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia pun terjadi di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak kisah-kisah perjuangan dan juga kemenangan kaum muslimin lainnya di bulan suci Ramadan ini. Mungkin bisa diceritakan lebih jelas gitu beberapa kisah perjuangan dan kemenangan di bulan Ramadan ini yang heroik gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail gitu sejarah tentang kisah-kisah ini. Lebih detail ya. Oke, kalau gitu mungkin Ana di sini mengambil dua peristiwa pertempuran besar kaum muslimin ya. Yang pertama ya tentu perang yang sudah kita ketahui bersama, itu adalah perang Badar. Perang Badar merupakan perang pertama dalam sejarah umat Islam. Di mana perang Badar ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Madinah. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan perang Badar ini merupakan salah satu perang kaum muslimin yang fenomenal dan juga krusial. Bayangkan saja ini merupakan perang pertama kaum muslimin, ditambah lagi jumlah pasukan antara kaum muslimin dengan pasukan Quraisy itu sangat tidak berimbang. Kaum muslimin hanya beranggotakan 313 orang, sedangkan pasukan Quraisy ya kisaran 1.000 orang. Jadi perbandingan 3 kali lipat antara pasukan muslim dengan pasukan Quraisy. Dan dari 313 orang ini pun sebagian besarnya adalah nama-nama sahabat besar, ya, tokoh-tokoh dari kalangan sahabat. Di mana ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib dan sahabat lainnya. Yang mana tentu perang Badar ini merupakan perang yang sangat krusial, yang sangat menentukan nasib umat Islam ke depan setelah ini. Nah, oleh karena itu ketika Rasulullah SAW mengetahui bagaimana krusial dan kritisnya keadaan di perang Badar ini, malam hari sebelum perang Badar Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau meminta dengan sangat dengan doa yang kita mungkin sudah tahu bersama, yang bunyinya Allahumma intuhlik hadhil isabah min ahli Islam falan tu'bad fil ard. Ya Allah, jika saja kelompok ini tidak engkau menangkan,
maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Doa ini tidak keluar dari lisan manusia biasa. Doa ini keluar dari lisan Rasulullah SAW. Manusia paling mulia yang sudah mendapatkan garansi ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau berdoa seperti ini. Artinya ini kan merupakan keadaan yang sangat genting, yang sangat krusial bagi umat Islam. Bahkan sampai-sampai saking khusyuknya beliau mengangkat kedua tangannya, sorban beliau pun jatuh ke tanah. Sayyidina Abu Bakar yang berada di belakang beliau segera mengambil sorban tersebut dan meletakkan kembali di pundaknya. Seraya berucap, "Wahai baginda, cukup sudah doamu itu. Allah pasti akan mengabulkannya. Allah pasti akan mengabulkannya." Lalu fajar perang Badar pun datang menyingsing. Kaum muslimin mulai berbentuk barisan. Hari itu 17 Ramadan, kaum muslimin dalam keadaan berpuasa sama sekali tidak getar maupun tidak gemetar. Bahkan para sahabat merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu para sahabat sedang dalam keadaan berpuasa. Sedang dalam keadaan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana puasa ini kan kita dilarang, Allah perintahkan kita untuk meninggalkan, tidak melakukan hal-hal yang mana ini bukan hal yang haram. Ini hal yang mubah, tapi hal yang mubah di luar bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ini khusus kita dilarang untuk melakukan hal tersebut dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya ini ketaatan yang levelnya sangat tinggi dilakukan oleh para sahabat. Nah, sehingga dengan ikhtiar yang maksimal, disertai dengan tawakal yang kencang, yang dibalut dengan keyakinan penuh akan pertolongan Allah SWT bagi hamba yang taat, inilah yang menjadi rahasia kemenangan umat Islam di perang Badar dan juga perang-perang lainnya. Nah, itu yang pertama, itu perang Badar. Yang kedua, ya perang yang tidak kalah krusialnya adalah perang Ain Jalut. Mungkin kita sudah familiar dengan nama tersebut, ya. Jadi perang Ain Jalut itu adalah perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan pasukan Mongol. Yang terjadi pada 25 Ramadan tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi. Bangsa Mongol ketika itu ya di abad pertengahan namanya menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Betapa tidak? Hampir sepertiga penduduk dunia sudah pernah menyaksikan begitu liar dan brutalnya apa yang dilakukan oleh bangsa Mongol berupa penjarahan dan juga penumpahan darah. Bahkan tidak hanya kaum muslimin, rakyat Eropa pun juga sudah menyaksikan, sudah merasakan bagaimana biadabnya, bagaimana sadisnya pasukan bangsa Mongol tersebut. Di dunia Islam sendiri, wilayah Asia Timur yang dimulai dari Khorasan, kemudian bukan dari Khawarizm, kemudian mencakup kota Bukhara yang sekarang Uzbekistan, kemudian Pakistan, kemudian Khorasan, Iran, satu persatu mulai tumbang. Yang pada puncaknya adalah pembantaian massal kaum muslimin di ibu kota Khilafah Abbasiyah ketika itu di kota Baghdad. Tentu kalau kita ingat kembali tragedi yang sangat memilukan bagi kita, maka pada 1258 Masehi bangsa Mongol sudah menguasai hampir seluruh daratan Asia, sehingga mereka berencana untuk memperluas lebih jauh lagi. Kemana berikutnya? Adalah Afrika Utara. Afrika Utara yang diawali oleh Mesir. Sehingga mendengar kabar tersebut, kaum muslimin di Mesir gemetar bukan main. Ibu kota khilafah saja habis tak tersisa. Apalagi mereka. Maka akhirnya setelah itu para petinggi Mamluk pun segera mengadakan sebuah pertemuan besar. Petinggi-petinggi Mamluk yang akhirnya memberikan sebuah konklusi bahwasanya Sultanan Mesir ini harus dipegang oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas. Terlebih lagi yang pernah bersentuhan langsung dengan pasukan Mongol. Karena ketika itu Sultan Mesir bernama Mansur Ali itu umurnya kurang dari 20 tahun dan juga belum punya pengalaman jam terbang lebih. Sehingga akhirnya diputuskan diangkatlah Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz menjadi Sultan Mamalik Mesir. Yang mana Qutuz ini merupakan mantan budak yang juga pernah hidup di wilayah Iran kalau tidak salah, wilayah Khorasan yang sempat berada di wilayah bangsa Mongol, Kaisaran Mongolia. Sehingga tahu betul bagaimana cara menghadapi pasukan Mongol.
Walau begitu, para petinggi Mamluk dan juga kaum muslimin masih merasa takut, bahkan hampir memasrahkan keadaan apa adanya. Kalaulah tidak hadirnya sosok seorang ulama yang bergelar Sultanul Ulama. Siapa beliau? Beliau adalah Izzuddin bin Abdussalam. Beliau ketika itu diundang di pertemuan tersebut, dan di akhir beliau menyampaikan pidato yang sangat bergelora. Beliau mengatakan, kalau bukan kita yang akan membela Islam, maka siapa lagi? Nah, maka mendengar pidato tersebut, ruh jihad kaum muslimin ya berkobar dengan hebatnya. Mereka paham betul bahwa jika Mesir sampai tumbang di hadapan Mongol, maka bisa jadi dunia Islam akan goyah, akan hancur. Karena Mesir merupakan benteng pertahanan terakhir, dan juga pusat kekuatan umat Islam semua berpusat di Mesir. Jadi kondisi mereka ketika itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat menentukan bagaimana kelanjutan nasib umat Islam berikutnya. Tak lama kemudian datanglah surat dari Hulagu Khan yang ketika itu memimpin pembantaian di Baghdad, mengirim surat kepada Sultan Mesir yang isinya ya kurang lebih ya berupa ancaman ya, jika Sultan Mesir menolak untuk menyerahkan wilayah Mesir kepada bangsa Mongol, dan juga dengan pongahnya mengatakan bahwa tempat berlindung yang tersisa hanyalah kepada Mongol. Maka dengan semangat jihad yang sudah membara tadi, Saifuddin Qutuz segera memberikan respon yang berani ya, dengan menggantung utusan dari Hulagu Khan ini di Bab Zuwaila, salah satu gerbang benteng di Mesir. Nah, mendengar kabar ini, Hulagu Khan langsung ya, segera membulatkan tekadnya untuk ya, langsung ke Mesir kita. Ya, udah nggak bisa tahan lagi nih. Kemudian mendengar hal itu, tapi ternyata Allah tidak pernah tidur. Tekad kuat dan keyakinan hamba-hambanya akan pertolongannya segera Allah bayar tunai. Mongke Khan yang menjadi Khan Agung Kaisar Mongol ketika itu meninggal dunia. Sehingga Hulagu Khan yang merasa kompeten untuk mengganti saudara yang tersebut memutuskan untuk kembali ke ibu kota Kaisaran Mongol dan menunjuk ya panglima terbaiknya yang bernama Kitbu Kanoyen untuk meneruskan ekspedisi ke Mesir. Nah, mendengar kabar ini, Saifuddin Qutuz yang awalnya menyusun sebuah strategi ya, defensif, segera merombak ulang strateginya, ya, dirubah menjadi ofensif, ya, all out attack, ya, mode agresif begitu. Nah, sebagai sosok yang ditempa dalam dunia keprajuritan, Saifuddin Qutuz paham betul bahwa pemimpin yang disegani merupakan inti dari moral sebuah pasukan, dan Hulagu Khan sudah gak lagi bersama mereka. Maka Saifuddin Qutuz pun segera mengerahkan 20.000 pasukan kaum muslimin menuju utara. Di saat yang sama, Kitbu Kanoyen dengan pasukan Mongolnya pun bergegas ya, menuju Mesir. Dan dengan keahliannya, Saifuddin Qutuz berhasil membaca rute perjalanan pasukan Mongol. Yang mana pasukan Mongol ini mengambil rute perjalanan Amr bin As ketika menaklukkan Mesir. Dengan harapan bahwa Mongol berhasil menguasai Mesir. Namun dengan keahliannya, Qutuz nggak mudah ya, dikelabui. Ya. Sungguh paham betul, dan dengan keahliannya berhasil menggiring pasukan Mongol untuk menuruni lembah yang sempit, yang curam di lereng gunung Galilea, ya, yang mana lembah tersebut ya, dikenal dengan lembah Ain Jalut. Di sana terdapat satu mata air yang segera diambil alih ya, oleh kaum muslimin. Dan berkat kombinasi yang sempurna antara Saifuddin Qutuz ya, dengan panglima-panglimanya, dengan taktik perang yang jitu dan juga presisi, disertai dengan keyakinan penuh akan pertolongan Allah bagi hamba-hambanya yang taat, ini semua berhasil ya, memenangkan kaum muslimin pada perang Ain Jalut tersebut, yang menurut sejarawan perang ini merupakan perang yang berhasil membelokkan arus sejarah dunia. Yang mana ketika perang ini dan yang mana kalau kaum muslimin kalah di perang ini, maka bisa jadi ya, kekhilafahan akan runtuh lebih cepat. Bisa jadi Utsmani tidak akan muncul ke permukaan, tapi dengan izin Allah dan juga dengan ketaatan yang penuh dari kaum muslimin, akhirnya kaum muslimin menang, dan akhirnya kita masih bisa merasakan Islam sampai saat ini.
Jadi antara perang Badar dengan perang Ain Jalut ini ada wajhu syabah di sini. Ustaz Ilham, mohon maaf sebentar. Bisa dijelaskan mungkin wajh syabah itu apa gitu? Oh ya. Ya. Jadi wajhu syabah itu sisi yang sama. Jadi sisi persamaan antara kedua hal gitu. Jadi wajhu syabah atau sisi persamaan antara perang Badar dengan perang Ain Jalut adalah kedua perang ini merupakan perang yang sangat krusial, yang sangat menentukan nasib umat Islam. Yang alhamdulillahnya dengan ketaatan yang penuh dari kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut. Oke, baik. Luar biasa ya tadi ya. Perang Ain Jalut dan perang Badar ternyata punya kesamaan. Ya, ini adalah perang krusial yang dimana kalau itu kalah maka umat Islam akan hancur. Sudah nggak ada umat Islam, nggak ada yang akan meneruskan risalah Islam. Luar biasa sekali. Ini kisah perjuangan yang luar biasa. Nah, mungkin selanjutnya ke Ustadz Mubarak. Monggo Ustadz Mubarak, mungkin ada kisah-kisah perjuangan yang lainnya yang bisa diceritakan ke Sobat Ikatama semua tentang perjuangan dan kemenangan umat Islam di bulan Ramadan. Monggo, Ustadz Mubarak. Baik, kalau tadi Ustadz Ilham, ya sebelumnya terima kasih kepada semua panitia, kepada seluruh yang Sobat Ikatama yang sudah hadir dan mencurahkan waktu, mencurahkan kuota untuk mendengarkan kita berbicara di sini. Semoga mendapatkan manfaat, semoga mendapatkan ilmu yang bisa diberikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, kalau tadi Ustadz Ilham itu berbicara perang Badar, yaitu rentang waktu abad ke-7 Masehi, berarti 13 abad yang lalu. Nah, sekarang kita lompat kepada abad ke-16 Masehi, yaitu berarti 4 abad yang lalu, atau 5 abad yang lalu. Nah, tadi Ustadz Ilham berbicara tentang peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di Jazirah Arab. Kemudian peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin di wilayah Timur Tengah. Sekarang kita lompat dan kita pindah bercerita dan mendengarkan peperangan dari aspek sejarah yang itu dilakukan juga di bulan Ramadan di wilayah terdekat kita, yaitu apa? Yaitu Jakarta. Nah, jadi dahulu di abad ke-16 itu, tepatnya di tahun 1527. Di 1527 itu, di bulan Ramadan, 9 Ramadan, itu terjadi kemenangan besar, yaitu ditaklukannya Jakarta oleh Fathahillah yang dulu itu dikuasai oleh tentara Portugis. Portugis kalau sekarang negaranya namanya Portugal. Bagaimana tragedinya, bagaimana lika-liku peperangannya, kita akan dengarkan sebagai berikut. Jadi tentara Fathahillah atau Fathahillah sendiri itu beliau datang ke tanah Jawa dikisahkan banyak riwayat, tetapi riwayat yang paling dianggap benar oleh para sejarawan yaitu tahun 1525 Masehi. Jadi tahun 1525 Masehi, Fathahillah datang ke tanah Jawa di daerah yang namanya Demak. Kemudian di situ membentuk kerajaan, dan di sisi lain ada kerajaan namanya Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Yang mana Kerajaan Sunda ini dia untuk mengamankan wilayahnya dari serangan. Jadi Kerajaan Sunda ini lebih kepada Hindu, Pajajaran ini. Nah, untuk mengamankan wilayahnya maka ia melakukan perjanjian. Tetapi perjanjiannya bukan oleh kaum muslimin. Perjanjiannya dengan Portugis atau yang dinamakan perjanjian Padreo. Ini perjanjian tahun 1522 diadakan perjanjian sehingga kemudian Kerajaan Pajajaran ini, Raja Sundanya namanya Prabu Surawisesa. Prabu Surawisesa atau orang Portugis manggilnya Raja Sanyo. Ini diadakan perjanjian, akhirnya diberikanlah tanah yang namanya Ciliwung. Nah, kita tahu di Jakarta itu ada daerah yang namanya Ciliwung, dekat pantai. Di situ akhirnya berlabuhlah kapal-kapal orang-orang Portugis. Setelah berlabuh kapal orang-orang Portugis,
kemudian kerajaan Sunda semakin mendapat bala bantuan, Fathahillah merasa ini mengganggu dan bisa membahayakan wilayah kaum muslimin, ya, bisa membahayakan dan bisa memunculkan peperangan dan bisa memunculkan pertumpahan darah. Maka sebelum wilayah Fathahillah ini diserang atau wilayah kaum muslimin yang lain diserang, maka ia memulai menyusun strategi untuk menyerang dahulu. Bagaimana caranya? Pertama, maka Fathahillah ini yang ada di Demak, dia pergi ke Cirebon, menyusun kekuatan di daerah Cirebon. Setelah terkumpul kekuatan di daerah Cirebon, ia pergi ke Banten. Karena di Banten ini ada kerajaan kaum muslimin, namun di situ juga ada kerajaan Pajajaran. Tetapi kerajaan Pajajaran di situ lemah, tidak kuat. Hingga ia susun rencana untuk mengalahkan kerajaan Pajajaran yang ada di Banten terlebih dahulu. Akhirnya pergilah Fathahillah dan Jenderal Fathahillah dan tentara-tentaranya ke Banten. Sampainya di Banten terjadi peperangan, singkatnya peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin hingga sudah terbentuk formasi yang kuat. Di sebelah kiri itu ada Banten, di sebelah barat itu ada kerajaan Banten kaum muslimin, di sebelah kanan itu ada kerajaan Cirebon di situ. Ada pasukan Cirebon. Itu terjadi kemudian di tahun 1526. Tahun berikutnya 1526, di sini atas kendali Alfonso dari Portugis melihat gelagat ada penyerangan oleh Fathahillah dan pasukan-pasukan kaum muslimin. Maka dikirimlah ada kapal-kapal perang berjumlah 4 kapal, ya. Nama kapalnya Galeon. Berat kapalnya satu kapalnya 800 ton dan satu kapal itu mempunyai 20 sampai 24 meriam. Dikirim kapal itu atas Jenderal Alfonso tadi, kemudian ditunjuklah pemimpin di sana, ditunjuklah namanya Francisco Deza. Dia ditugaskan untuk mengawal pasukan di daerah Sunda Kelapa agar menghalau serangan yang terjadi. Sampai di sini, kemudian Sultan Trenggono dari kaum muslimin melihat ini harus diselesaikan. Maka akhirnya dikirim pula kapal dari kaum muslimin ini berjumlah 20 kapal. Tetapi kapalnya kecil-kecil. Lebih kecil daripada kapal Galeon tadi, punya Portugis. Nah, kapalnya ada namanya kapal lancaran, ada kapalnya namanya Pangga Jawa, sedangkan kapalnya tadi 20, kalau kapalnya Portugis 4. Pasukannya Portugis dikirim 600, ada 600 pasukan. Kaum muslimin ada 1.500 pasukan. Nah, disinilah yang diketuai oleh Fathahillah. Selanjutnya, tahun depannya, tahun 1527, bertemulah semua pasukan. Dari utara, dari Sunda Kelapa, ada Fathahillah membawa kapalnya tadi yang berjumlah 20 dengan 1.500 pasukan. Kemudian dari barat, di situ ada pasukan dari Banten. Kemudian dari timur, di situ ada pasukan dari Cirebon. Terjadi peperangan sengit di situ. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Hingga akhirnya kita tahu dimenangkanlah daerah Sunda Kelapa itu, akhirnya diperoleh oleh kaum muslimin. Diberi nama namanya Jayakarta, yang terinspirasi dari surat Al-Fath yang berbunyi Fatham Mubina, kemenangan yang nyata. Diberilah nama Jayakarta, yaitu artinya adalah kemenangan yang nyata. Kemudian hingga sekarang disebut Jakarta. Jadi itu terjadi pada yang sekarang jadi ulang tahunnya Jakarta, ya, pada 22 Juni 1527 Masehi atau pada 9 Ramadan tahun 933 Hijriah. Itu kurang lebih pertempuran yang terjadi di bulan Ramadan juga, tetapi terjadi di negeri kita di Indonesia. Baik, terima kasih ya Ustaz Barong. Tadi luar biasa ya.
kisah-kisah perangnya itu tadi, kisah perang dari Timur Tengah dan juga kisah perang dari di Nusantara begitu ya, luar biasa sekali. Memang umat Islam itu walaupun sedang berpuasa tetap kuat untuk berjuang gitu ya, membela tanah air. Informasi untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung ya, nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab di mana antum bisa bertanya kepada pemateri semua tentang sejarah, perjuangan dan kemenangan. Dan bagi penanya yang jadi penanya terbaik akan mendapatkan giveaway pulsa dari Ikatan Alumni Insan Tama. Nggak cuman itu, juga akan ada sesi penyampaian materi, penyampaian kisah sejarah kemenangan dan perjuangan yang paling berkesan di pribadi antum. Jadi silakan nanti antum bisa menyampaikan kisah di situ, dan nanti bagi yang bisa menyampaikan akan mendapatkan hadiah juga dari Ikatan Alumni Insan Tama. Gitu. Ya, tadi kita udah dengerin ya beberapa kisah-kisah perang ya di bulan Ramadan. Tapi apakah hanya peperangan saja kisah perjuangan dan kemenangan ini gitu, yang dialami oleh umat Islam begitu? Apakah ada kisah perjuangan dan kemenangan yang lain gitu? Mungkin Ustadz Mubarak bisa disampaikan dengan singkat ya, supaya lebih cepat begitu. Kisah perjuangan dan kemenangan yang lain yang dialami oleh umat Islam selain kisah peperangan begitu. Mungkin ada Ustadz Mubarak? Monggo. Kisah kalau saya ingin sampaikan ada perjuangan ulama dari Indonesia juga. Perjuangan ulama dari Indonesia juga yang itu beliau merasakan selama 6 tahun itu mendekam di penjara. Berarti selama Ramadan pula 6 tahun berturut-turut Ramadan, saya di Mesir 3 tahun Ramadan, 3 kali Ramadan. Ini beliau 6 kali Ramadan mendekam di penjara. Karena apa? Karena vokal beliau yang keras menyuarakan penerapan Islam. Jadi siapa namanya beliau? Beliau adalah namanya Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini beliau tokoh salah satu pendiri Masyumi. Beliau ini keras dan vokal menyuarakan Islam. Ketika itu beliau berseteru dengan Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ketika tahun 1940 ini beliau menyanjung-nyanjung Turki. Menyanjung-nyanjung Turki yang dimana Turki ini dilihat modernisasi zaman sekarang. Beliau mengatakan dalam majalah Panji Islam bahwasanya agama itu dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam yang dihapuskan oleh Turki, kata beliau. Tetapi Islam itu diserahkan kepada orang-orang Turki sendiri dan tidak kepada negara. Nah, di sini protes Muhammad Nasir. Beliau mengatakan, oh tidak, beliau juga balas. Tapi balasnya dalam tulisan juga. Begitu. Di majalah Al-Manar, sampai di majalah Panji Islam sendiri. Jadi beliau balas dengan, oh enggak, agama Islam itu justru yang melahirkan nasionalisme. Yaitu nasionalisme apa yang kita artikan di sini? Yaitu kita melawan penjajahan. Itu. Kita melawan dengan kerahan ulama, para santri. Justru gara-gara Islam itulah penjajah itu sirna. Gitu. Nasionalisme maksudnya adalah melawan penjajahan itu, kekuatan itu menjadi kuat. Beberapa kalamnya perkataannya Soekarno juga banyak yang mengatakan, misalkan beliau menulis dengan tema masyarakat onta dan masyarakat kapal udara. Nah, itu kan menyudutkan sekali. Kita tidak menyerang orangnya, tidak. Kita mengkritik pemikirannya. Dan kritik yang berdata dan kritik yang menyeluruh, kritik yang bernas, itu diperbolehkan. Nah, sehingga salah satunya Insinyur Soekarno itu mengatakan Islam itu kolot, Islam itu beku, kemudian Islam itu nggak punya ideologi. Dan itu semua dibantah dan diserang oleh Muhammad Nasir. Dan terbukti perkataan Muhammad Nasir hingga akhirnya proklamasi pada Ramadan, itu sendiri yang berjuang di balik itu adalah para ulama dan para santri. Namun di situ tentunya orang-orang yang tidak senang dengan Islam merasa tersudutkan hingga akhirnya
tadi Muhammad Nasir dijebloskan ke dalam penjara dari tahun 1960 sampai tahun 1966. Beliau dituding ikut aksi separatis PRRI. Begitu itu kisahnya Muhammad Nasir pagi. Oke, baik. Terima kasih ya Ustadz Mubarak. Ini tadi berarti perjuangan umat Islam nggak hanya perjuangan peperangan, tapi ada perjuangan untuk membela Islam supaya Islam itu tegak diterapkan di muka bumi ini, begitu ya. Sebagaimana kita tahu ya, kita juga sekarang ini tengah Ramadan, yang mana Ramadan kita kali ini bukan Ramadan yang biasa, ini Ramadan yang tidak biasa. Kita ditandakan tamu oleh Allah berupa wabah, ya kan, COVID-19 ini. Nah, mungkin untuk Ustadz Ilham ini, ada nggak tips-tips atau mungkin kisah-kisah yang bisa kita ambil pelajaran di mana kita bisa tetap maksimal gitu di bulan Ramadan walaupun kita dalam keadaan mungkin ya di lockdown gitu ya, masjid-masjid ditutup, kita nggak bisa sholat taraweh di masjid jamaah gitu. Mungkin ada tips dan kisah-kisah mungkin gitu. Ustadz Ilham, monggo silakan, tafadhol. Suaranya. Siap. Monggo Pak. Tafadhol Ustadz Ilham. Berbicara mengenai maksimalkan Ramadan di masa pandemi seperti ini, tentu artinya kan kita mengerjakan apa yang kita mampu lakukan. Kalau misalnya terawih di masjid kita nggak mampu, maka terawih di rumah berjamaah dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, yang punya istri, yang punya suami, jamaah. Yang belum punya gimana? Ya bersabar, gitu. Sambil minta doa ya, agar disegerakan, begitu ya. Dan sebenarnya pintu-pintu kebaikan di masa pandemi seperti ini masih terbuka lebar. Contoh singkatnya, contoh kecil misalnya. Sekarang kita di forum Zoom ini kita bisa saling silaturahmi, kita bertatap muka, bertatap suara ya, tatap suara dan tatap muka. Kita bisa saling sharing, kita berbagi ilmu, saling memberikan nasihat. Yang mana mungkin ini kita nggak pernah kepikiran sebelumnya mengadakan kejadian seperti ini. Nah, tapi di masa-masa karantina ini, akhirnya kita pun terdorong untuk mengadakan kajian seperti ini. Nah, ini kan merupakan satu kebaikan, pintu kebaikan yang baru terbuka ya di masa pandemi seperti ini. Jadi sebenarnya banyak sekali kebaikan-kebaikan, ya pintu kebaikan yang masih sangat terbuka. Terlebih lagi kita masih bisa kan melakukan hal-hal atau amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan sebelumnya, misalnya kayak tadarus Al-Quran, ya, sholat tarawih, sholat sunnah lainnya, dan juga zikir, juga menghadiri majelis ilmu. Ini kan sekarang lagi trennya nih, ya, live streaming, ya, kajian-kajian Zoom, podcast, dan lain-lain. Ini kan lagi tren. Nah, ini kan merupakan sebuah kebaikan-kebaikan yang tentunya bisa kita manfaatkan. Terakhir ya, buat teman-teman yang mungkin merasa minder dengan status kerebahannya, maka di sini Ana mau ngasih kabar gembira. Jadi teman-teman perlu tahu bahwasanya kata rebahan itu dimention dalam Quran loh. Di mana? Itu di surat Ali Imran dan juga surat An-Nisa. Nah, coba dibuka surat Ali Imran ayat 191. Nah, di ayat sebelumnya 190 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal itu? Allah jelaskan di ayat berikutnya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang pertama, orang berakal itu menurut ayat ini adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun 'ala junubihim, dalam keadaan berbaring. Nah, rebahan ini kan bahasa milenial dari kata berbaring. Nah, maka syarat pertama untuk menjadi kaum rebahan yang berakal ya adalah dengan kita mengingat Allah selalu. Syarat kedua apa? Syarat kedua diteruskan di ayat yang sama. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Syarat kedua yaitu adalah berpikir, ya memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Nah, artinya kita diminta untuk menjadi orang yang senantiasa berpikir. Nah, di antara komponen berpikir itu kan ada namanya maklumat sabiqah, kita tahu bersama. Maklumat sabiqah ini kan bisa berupa informasi, ya berupa ilmu. Sehingga di antara komponen berpikir kita adalah kita harus punya informasi, punya ilmu.
Maka ayat ini juga mengisyaratkan untuk kita senantiasa menjadi pembelajar, senantiasa mencari ilmu. Untuk agar kita menjadi resmi, ya menjadi kaum rebahan yang berakal menurut ayat Al-Quran, kita punya 2 syarat doang nih. Yang pertama, kita selalu ingat Allah. Ingat Allah ini kan bisa dengan zikir, dengan dengerin murotal misalnya. Dan yang paling penting adalah dengan kita selalu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Kita pertama jadi orang yang senantiasa mengingat Allah. Yang kedua adalah kita senantiasa berpikir. Berpikir apa? Berpikir bahwasanya di balik alam semesta ini ada pencipta. Dan pencipta ini nggak cuma menciptakan doang, tapi juga memberikan seperangkat aturan untuk makhluknya. Kita juga harus berpikir ya, bagaimana solusi atas problematika yang menimpa umat dewasa ini. Nah, dan berpikir seperti itu kan butuh ilmu. Nah, sehingga di masa-masa seperti ini kita bisa ya dengan rebahan, dengan di rumah aja tetap bisa mendapatkan banyak kebaikan. Dan terakhir nih ada kisah yang cukup menarik ya. Salah seorang sahabat di mana dalam keadaan berbaring sekalipun itu masih bisa membela Islam. Kira-kira siapa sahabat ini? Beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika itu peristiwanya terjadi di pertempuran Qadisiyah. Pertempuran Qadisiyah ini pertempuran antara kaum muslimin melawan bangsa Persia pada tahun 15 Hijriah. Nah, Sayyidina Umar sebagai khalifah ketika itu menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima kaum muslimin di perang Qadisiyah. Nah, dan sehari sebelum dimulainya perang, tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas terkena penyakit bisul. Sehingga beliau tidak mampu menunggangi kuda dan juga tidak mampu memimpin pasukan secara langsung. Akhirnya dengan berat hati beliau hanya bisa berada di atas benteng ya, dalam keadaan terlungkup pada depan seperti ini, dan di bawahnya ada bantal agar kepala beliau masih bisa lebih tinggi dan masih bisa memantau dan juga memberikan instruksi kepada para panglima perang ya, untuk memantau bagaimana jalannya peperangan. Dibayangin ya, dalam keadaan terlungkup seperti itu masih berusaha memberikan kontribusi ya, untuk Islam. Apalagi kita yang rebahannya sehat walafiat, yang rebahannya nggak ada ancaman. Ya, jadi saat Waqqas itu di atas benteng itu terbuka, nggak ada atapnya. Dan sangat mudah sekali kalau ada pasukan musuh yang melempar anak panahnya. Jadi memang beliau itu keadaan yang juga mengundang mati. Nah, kita yang rebahannya sehat-sehat aja dan juga kita nggak ada ancaman serangan musuh di hadapan kita, tentu kita harus lebih maksimal lagi dong. Nah, itu mungkin sedikit kisah dan juga tips untuk memaksimalkan bulan Ramadan. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ilham. Wah, luar biasa ya. Ternyata dengan rebahan aja kita masih bisa punya kontribusi untuk umat. Dengan terus belajar, terus berpikir, menambah wawasan tentang Islam. Nah, Sobat Ikatama semuanya, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan. Jadi, bagi Sobat Ikatama semua yang punya pertanyaan, bisa silahkan langsung bertanya lewat chat bisa, atau mungkin bisa langsung raise hand, nanti aktifkan audionya. Gitu. Teman-teman Sobat Ikatama yang ingin bertanya tentang perjuangan sejarah kemenangan, ya bisa. Mau tanya. Oke, baik. Ini ada dari Bagus Nugroho, Ustaz Bagus Nugroho. Silakan Ustaz Bagus. Begini, mungkin ini bukan menjadi problem ya, tapi mungkin menjadi suatu hal yang ini dihadapi oleh teman-teman ya. Terutama teman-teman yang dia itu belajar atau kuliah ya, dia tidak pada tempat yang itu, maksudnya gimana ya, nggak di tempat yang mensupport dia untuk belajar mendalam tentang Islam gitu. Belajar mendalam tentang Islam. Nah, bagaimana mungkin ya tips and trip atau mungkin ujangan ya dari teman-teman sekalian, satu-satu muda sekalian, supaya kita yang berada di lingkungan yang mungkin bisa dibilang tidak suportif untuk belajar Islam mendalam, untuk bisa terus mendalami Islam ya, terutama di bagian sejarah, karena sejarah itu butuh pendalaman yang cukup serius kan kalau kita melihat dari pembahasan satu-satu sekalian itu. Mungkin itu sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Kalau boleh tahu Ustaz Bagus, ini pertanyaan yang disampaikan untuk siapa? Diajukan untuk siapa? Ke Ustadz Ilham atau Ustadz Mubarak? Saya ke Ustadz Ilham. Oke, Ustadz Ilham. Monggo, silakan Ustadz Ilham, silakan dijawab pertanyaan dari Ustadz Bagus ya.
Jadi tadi pertanyaannya nih ya, bagaimana cara kita untuk menambah wawasan Islam ya di lingkungan yang tidak mendukung, begitu ya? Begitu bukan? Iya, betul. Ya. Betul. Tentu kan kita sekarang berada di era modern, ya, yang mana teknologi sangat ada di sekitar kita, ya, banyak di sekitar kita. Dan menurut Ana sudah banyak sekali ya platform-platform ya di sosial media yang itu apa yang mencakup ya atau yang menjelaskan lebih banyak seputar wawasan-wawasan Islam, bahkan di channel YouTube juga banyak. Dan juga kalau di Instagram ya kita mungkin udah tahu bersama kan, ada akun ya dari foundernya adalah Kak Kelas Kita Semua ya, forum komunitas literasi Islam ya, itu forum itu komunitas ya, akun yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi terutama. Saya saya selalu mengikuti terus perkembangan tulisan-tulisan yang di sana yang itu ditulis oleh pakar-pakarnya langsung ya, baik dalam kategori sejarah ya, medis dan pemikiran itu sangat bermanfaat. Jadi menurut Ana pribadi tidak ada kendala sebenarnya ya, ketika kita berada di era sekarang ini. Mungkin kendalanya ketika zaman dulu ya, ketika belum ada teknologi yang itu ilmu hanya bisa diraih dengan rihlah ya, dengan safar. Tapi sekarang kita dengan di rumah aja kita bisa mengakses ya banyak sekali informasi dan juga maklumat, ilmu pengetahuan. Nah, terus sejarah mungkin yang tadi disampaikan ditanyakan butuh pendalaman lebih, itu mungkin bisa teman-teman follow ya Instagram atau di Facebook juga ada, dan juga Telegram akun Komunitas Literasi Islam ya, yang itu pengisi dari kakak semua yang sangat luar biasa ya. Bisa dibaca buku-buku, banyak buku-buku sejarah karangan ulama terdahulu yang sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Misalnya Tarikh Khulafa itu kan karangan Imam Suyuti, menceritakan tentang sejarah ya para khalifah dari mulai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sampai khalifah terakhir dari Khilafah Abbasiyah yang di Mesir. Jadi setelah setelah Baghdad itu jatuh ke tangan Mongol, 3 tahun setelah itu berdiri kembali Khilafah Abbasiyah sampai kemudian datang Khilafah Utsmaniyah. Dan menurut saya udah banyak banget ya buku-buku sejarah yang ditulis oleh ulama-ulama kaum muslimin yang terjemahkan ke bahasa Indonesia, jadi sangat mudah sekali diakses. Oke, baik, gitu ya, Ustadz. Bagus jawaban dari Ustadz Ilham. Jadi sekarang karena teknologi sudah berkembang banyak, insya Allah banyak sekali wasilah-wasilah untuk bisa belajar sejarah mengenai Islam lebih bagus lagi. Mungkin baik, penanya selanjutnya. Baik, kalau nggak ada kita akan jawab pertanyaan yang ada di chat ini ya. Ada pertanyaan dari namanya di sini Fulan ya. Sini namanya Fulan. Oke, Naam, syukron atas kesempatannya. Pertanyaan saya, banyak sekali peristiwa-peristiwa perjuangan dan kemenangan Islam yang bisa kita ambil dan jadikan pelajaran ke depannya sebagai seorang muslim. Tentunya patut kita ambil pelajaran dan kisah-kisah perjuangan kaum muslim dahulu dan mengidolakan mereka. Namun sekarang kita lihat bahwa pemuda muslim dan muslimah sekarang banyak mengidolakan artis K-pop, Hollywood, dan artis barat lainnya. Bagaimana menurut Ustadz terkait hal tersebut, dan apa yang seharusnya kami lakukan sebagai generasi muslim agar kita benar-benar bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari perjuangan dan peristiwa kemenangan kaum muslim dulu. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Ustadz Mubarak ya. Ini bagaimana kita sebagai seorang pemuda muslim gitu ya. Karena kita tahu sekarang faktanya banyak sekali pemuda-pemuda muslim yang idolanya bukan idola dari para sahabat, bukan dari para tokoh-tokoh muslim. Apa yang harus kita lakukan? Begitu. Ustadz Mubarak, monggo silakan, mungkin bisa dijawab. Baik, singkat ya. Jadi Rasul itu kan bersabda bahwasannya anta ma'aman ahab. Kamu itu dengan siapa yang kamu cinta. Begitu. Maka apalagi banyak perkataan yang mengatakan seseorang itu dinilai dari temannya atau dinilai dari idolanya. Maka dari sini saja sudah jelas harusnya sebagai kita yang seorang muslim, dan buat apa sih kita ini hidup di dunia ini, gitu kan? Kan hidup kita di dunia ini semata-mata untuk beribadah, semata-mata kita untuk
membela dan mengagungkan Islam. Nah, sekarang silakan jawab masing-masing. Kalau misalkan kita terlalu gitu ya memuja-muja artis hip hop, terus terlalu suka anime, terus sampai lupa dengan tokoh-tokoh kaum muslimin sendiri, nah itu bisa dijawab pertanyaannya. Maka apakah kita dengan perlakuan kita seperti itu bisa memuliakan Islam atau tidak? Cukup Ustadz Mubarak? Ya, gitu aja. Ya, oke. Jadi begitu ya. Fulan gini ya, nggak ada namanya. Namanya Fulan di sini. Oke, kita bacakan lagi selanjutnya pertanyaan dari Wanti Wulandari. Saya izin bertanya, maaf mungkin kejadian ini tidak terjadi di bulan Ramadan, tapi saya cukup penasaran bagaimana akhir dari perselisihan antara Aisyah dan Ali. Apakah sampai akhir hayat Aisyah atau bagaimana? Terima kasih. Mungkin ini bisa Ustadz Ilham dibantu dijawab. Baik ya, bismillah, Ana coba bantu menjawab. Nanti mungkin kalau ada yang salah atau kurang tepat bisa dikoreksi ya. Jadi perseteruan atau perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah itu berawal ketika Sayyidina Utsman itu syahid, ya, terbunuh oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian kaum muslimin di Madinah, di Hijaz, itu segera membaiat Sayyidina Ali sebagai khalifah. Dan kemudian disepakati dibaiat Sayyidina Ali yang ternyata ya menurut sebagian kaum muslimin, keputusan Sayyidina Ali setelah menjadi khalifah itu dinilai kontroversial, di mana Sayyidina Ali ketika itu tidak langsung menindak pembunuh atau pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, dan alasan ini dan kebijakan Sayyidina Ali ini tentu bukan begitu saja, tentu juga dengan sebuah alasan. Sayyidina Ali mengatakan bahwa sampai sekarang ya masih belum diketahui siapa pastinya. Karena ini kan masalah kisos ya, masalah darah. Ini tidak bisa main-main. Jadi harus dipastikan siapa yang membunuh, baru bisa ditindak. Jadi saat ini Sayyidina Ali mengatakan, kami akan tetap terus mencari pelakunya siapa. Tapi bukan berarti kita diam saja dengan mencari doang. Yang lebih penting juga adalah dengan kita menstabilkan kondisi kaum muslimin ketika itu. Yang mana mulai banyak fitnah di antara kaum muslimin. Nah, sehingga dengan kebijakan Sayyidina Ali ini, ya, kaum muslimin terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu yang pro dengan Sayyidina Ali, dan juga ada kubu yang kontra, ya, yang menuntut untuk segera diusut ya, siapa pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, dan yang paling vokal dalam kontra terhadap Sayyidina Ali adalah Sayyidina Muawiyah, yang mana ketika itu ya sudah menjabat menjadi gubernur di Syam sejak zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menjadi gubernur di Syam, kemudian Sayyidina Utsman 12 tahun juga itu tetap kekal dikekalkan menjadi gubernur Syam. Nah, maka ketika mendengar Sayyidina Utsman itu syahid terbunuh, marah dong Muawiyah, dan Muawiyah ini masih satu keturunan dengan Sayyidina Utsman. Jadi ada hubungan kekerabatan yang membuat Sayyidina Muawiyah itu merasa tergerak ya untuk menuntut segera pembunuhan pencarian pembunuh yang membunuh Sayyidina Utsman. Nah, dari kalangan di Madinah sendiri itu ada Sayyidah Aisyah yang kontra ya, yang kontra ada Sayyidah Aisyah, kemudian ada Tolhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam dan beberapa sahabat lainnya. Nah, diriwayatkan bahwa yang kontra dengan Sayyidina Ali ini itu berangkat dari Mekah, dari Madinah kan ke Mekah, kumpul di Mekah, kemudian bersepakat untuk berjalan atau ya menuju kota Basrah, menuju Kufah. Nah, di Kufah itu, dan Sayyidina Ali ketika itu ya memindahkan ibu kota dari Madinah menuju Kufah, kalau saya Kufah, kebalik maaf. Jadi Sayyidina Ali yang ke Kufah, kemudian Sayyidah Aisyah dan Tolha dan Zubair dan sebagian kaum muslimin itu ke Basrah. Basrah untuk ngapain? Hanya untuk mengingatkan akan pentingnya kisos pelaku ya para pelaku pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, di sini terlihat ya ada peran ya, orang-orang Khawarij, orang-orang yang tidak suka ya, orang-orang yang tidak suka dengan persatuan Islam. Jadi mendengar kabar
bahwa ada sebagian kaum muslimin yang berangkat ke Basra, Sayyidina Ali yang di Kufah. Jadi Kufah dan Basra itu sama-sama di Irak, walaupun agak jauh jaraknya. Nah, Sayyidina Ali di Kufah itu mendengar kabar, oh ada Sayyidah Aisyah sudah berangkat ke Basra. Kemudian Sayyidina Ali dengan pasukan itu mendatangi dengan maksud untuk menanyakan apa tujuan Anda untuk datang ke Basra ini. Dijawab untuk menekankan pentingnya. Kami tidak menginginkan adanya bugotnya, pemberontakan. Akhirnya di Basra sepakat ketika itu untuk besok harinya pulang. Nah, tadi khulafa disebutkan di malam hari sebelum esok hari itu ada orang-orang dari di Irak ketika itu yang kelak akan menjadi orang-orang Khawarij yang itu mengadu domba. Jadi mereka tidak ingin persatuan sehingga di malam sebelum fajar itu dibagi ya pasukan mereka masuk ke dalam pasukan Sayyidina Ali dan juga pasukan Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian salinglah melempar ya batu awalnya ya di antara kedua pasukan ini. Nah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidah Aisyah mengira dari pasukan aslinya itu ada yang melakukan seperti itu, padahal itu bukan, itu dari orang-orang Irak sana. Tapi ya karena nggak tahu kan kondisinya, akhirnya merasa ini udah damai kok dari awal, udah kemarin udah sepakat kita untuk nggak menumpahkan darah, tapi kok malah jadi seperti ini. Akhirnya kedua kubu saling menuduh satu sama lain yang memulai gitu. Karena terjadilah ketika itu perang Jamal. Yang perang Jamal ini ya perang antara kaum muslimin ya sangat ya memilukan ya, sangat menyedihkan begitu antara kaum muslimin saling berperang. Tapi pertempuran ini kemudian dihentikan ya oleh Sayyidina Ali, yang mana ketika itu Sayyidina Ali sudah unggul di pertempuran tersebut, dan perang Jamal itu ya menjadi saksi bisu ya syahidnya dua orang sahabat yang dijamin masuk surga. Itu adalah Thalhah dan juga Zubair. Masuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, namun ya qadarullah ya beliau berdua ini wafat ya di peperangan antara kaum muslimin. Nah, kemudian setelah ini singkat aja kali ya. Setelah ini sebenarnya Sayyidah Aisyah sudah mereda dan tidak lagi menunjukkan kontranya terhadap kebijakan Sayyidina Ali. Dan sebenarnya sudah selesai permasalahan antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidah Aisyah diantar pulang menuju Madinah. Sayyidina Ali kembali ke Kufah. Baru setelah ini masalahnya antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Jadi antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah sudah selesai setelah perang Jamal tersebut. Nah, itu mungkin jawaban yang bisa Anda sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Ilham. Tadi ya jawaban tentang perseteruan antara Aisyah dan Ali berbuntut pada perang Jamal gitu ya. Nah, baik, kita masuk ke sesi ini ya, penyampaian kisah perjuangan dan kemenangan yang paling berkesan untuk Sobat Ikatan semua. Saya Ustadz. Ustadz siapa? Dari mana? Saya Ail dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Oh, dari Ustadz Ail ya? Jadi saya di sini sedikit sharing tentang salah satu kisah yang mungkin bisa memberikan motivasi bagi kita semua, itu kisah penaklukan kota Konstantinopel oleh seorang Sultan Muhammad Al-Fatih. Kota Konstantinopel itu pada saat itu dikenal sebagai pusat perdagangan dunia dan sangat dikenal karena temboknya yang sangat besar dan sulit untuk ditaklukkan. Perjuangan kaum muslimin pada saat itu dalam menaklukkan kota Konstantinopel sudah berlangsung berabad-abad. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tuftahanna Konstantiniyah, fala ni'mal amir amiruha, wala ni'mal jais dzalikal jais." Jadi Konstantinopel itu pasti akan ditaklukkan. Rajanya adalah sebaik-baiknya raja dan tentaranya adalah sebaik-baiknya tentara. Begitulah yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan para sahabatnya 14 tahun yang lalu. Namun 14 abad yang lalu. Namun 8 abad setelah Rasulullah SAW berkata demikian, apa yang beliau kabarkan benar-benar terjadi. Di mana
benteng Konstantinopel yang terkenal kuat dan tangguh itu akhirnya takluk di tangan kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa penaklukan Konstantinopel itu sudah dilakukan pada masa Muawiyah bin Abi Sofyan, di mana di bawah komando anaknya yaitu Yazid. Turut serta dalam pasukan itu seorang Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah yang pemberani. Namun usaha itu menemui kegagalan karena Abu Ayyub Al-Ansari pada saat itu meninggal dunia dan wafat pada pertempuran itu. Dan penaklukan selanjutnya yaitu sempat dilakukan pada saat masa Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid, dan juga pernah dilakukan di masa pemimpin Daulah Utsmaniyah, yaitu Sultan Murad II. Namun belum juga menuai hasil. Namun setelahnya lahirlah seorang Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil membuktikan sabda Rasulullah SAW tersebut. Bayangkan, sejak kecil Sultan Muhammad Al-Fatih sudah diberi motivasi oleh seorang ayahnya, itu Sultan Muhammad II. Diberikan motivasi dan diberikan pendidikan yang sangat baik. Bayangkan, Sultan Muhammad Al-Fatih sejak kecil diberi ilmu dan diajarkan tentang berkuda, memanah, dan bagaimana cara untuk menguasai ilmu-ilmu agama. Sultan Muhammad II sebagai ayah dari Sultan Muhammad Al-Fatih juga memberikan pengajaran kepada Sultan Muhammad Al-Fatih melalui ulama-ulama besar pada saat itu. Oke. Bayangkan Baik, anak kecil. Ail, mungkin bisa dipercepat. Mungkin kisah bagian mana ini dari penaklukan yang sangat berkesan daripada di antum gitu. Salah satu momen yang luar biasa berkesan bagi antum, akhirnya itu bisa membekas di pribadi antum yang punya dampak ke antum gitu. Mungkin motivasi dari seorang ayah yang diberikan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga dia terus bisa tumbuh menjadi seorang anak pemberani sehingga bisa menaklukkan kota Konstantinopel itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Ail telah berbagi ya kisah perjuangan dan kemenangan yang berkesan. Ya. Nanti insya Allah akan dapat hadiah dari Ikatan Alumni Insan Tama. Oke, ini ternyata masih ada satu pertanyaan ya dari Aca. Ya, mau tanya, setelah saya berupaya mempelajari sejarah Islam, sungguh luar biasa. Namun yang saya heran, kenapa sejarah Islam yang luar biasa ini susah untuk didapatkan? Kenapa tidak dimasukkan dalam kurikulum pendidikan? Di buku-buku sejarah sekolah pun saya tidak pernah mendengar sejarah Islam yang luar biasa ini. Nah, ini mungkin Ustadz Mubarak bisa bantu menjawab ya. Pertanyaannya, kenapa kisah-kisah sejarah Islam yang luar biasa itu tidak ada di kurikulum pendidikan kita saat ini, gitu? Ya, baik. Jadi kalau kita perhatikan di mana dulu, kita flashback sedikit ya, di mana dulu orang-orang Kristen dengan kebenciannya kepada kaum muslimin, mereka akhirnya melakukan perang salib, namun tidak berhasil dan terus mengalami kegagalan. Akhirnya mereka memikirkan bagaimana caranya untuk memerangi dan mengalahkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin kalau di medan perang mereka justru ingin syahid, ingin mati. Sehingga akhirnya mereka menemukan kesimpulan bahwasannya kita biarkan mereka muslim, tapi kita perangi pemikirannya, atau yang kita sering kenal dengan nama Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Dan itu dimasukkan dalam agenda penjajahan. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan, yaitu perubahan yang ada di kurikulum suatu negara. Hingga para pelajar di negara itu tidak mengetahui hakikat sebenarnya apa yang terjadi dalam sejarah agama mereka sendiri. Hingga kita tidak mengetahui sejarah-sejarah kaum muslimin yang begitu gemilang. Bahkan nama-nama yang itu sebenarnya adalah nama-nama yang dicetuskan oleh kaum muslimin. Kayak tadi misalkan Jayakarta sehingga jadi Jakarta. Itu
itulah yang diinginkan dan tersusun rapi kalau kita baca bahwasannya mereka itu mengagendakan sesuatu itu benar-benar disupport oleh negara. Sehingga kita di sini sebagai pelajar muslim yang seharusnya menyadarkan itu dan seharusnya mencari kebenaran itu. Baik, cukup sekian Ustaz Mubarak? Ya, oke. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi ini dari Fatimah Az-Zahra. Fatimah A ya. Ini pertanyaannya, kemenangan perjuangan Islam sering dikaitkan dengan kemenangan dalam peperangan, sehingga ini meninggalkan anggapan sekelumit orang, terutama yang tidak menyukai Islam, bahwasanya sejarah Islam identik dengan perang. Bagaimana kita menjelaskan hal ini ke masyarakat yang menjadi alergi terhadap perjuangan Islam? Nah, ini mungkin Ustadz Ilham bisa dibantu ya. Jadi karena kisah perjuangan dan kemenangan ini kan banyak dikaitkan dengan peperangan gitu. Jadi akhirnya ada beberapa masyarakat yang alergi dengan perjuangan Islam. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan supaya bagaimana kita menjelaskan ke masyarakat agar tidak alergi nih terhadap perjuangan Islam ini. Setelah monggo, fadhol. Ya, bismillah ya. Jadi sebenarnya kita juga harus pahami betul bahwasanya aktivitas ya jihad yang dilakukan oleh kaum muslimin itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Qur'annya Allah mewajibkan kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kalian berperang walaupun kalian ya, itu tidak menyukainya. Nah, hanya saja yang perlu kita pahami betul ya bahwasanya peperangan ya, yang terjadi atau peperangan yang disyariatkan itu bukan sembarang peperangan. Tapi ada kriteria-kriteria yang sangat ketat. Dan bahkan dalam hadis Nabi, kalau tidak salah ya, dan bukan dalam hadis Nabi mungkin ya, tapi diambil dari perbuatan Nabi SAW, bahwasanya Nabi memerintahkan kepada pasukan panglima perang ya, kaum muslimin ketika ingin mendatangi sebuah wilayah itu lakukan 3 hal. Dan 3 hal ini harus berurutan, tidak boleh acak. Yang pertama, tawarkan kepada mereka Islam. Jelaskan kepada mereka bagaimana keagungan Islam. Bagaimana Islam menjaga darah umat Islam. Menjaga darah umat Islam dan juga umat-umat lainnya yang berada di bawah perlindungannya. Nah, kalau tawaran pertama menolak, berikan tawaran kedua. Adalah membayar jizyah. Ya. Wilayahnya menjadi wilayah daulah Islamiyah, wilayah negara Islam, dan mereka diperbolehkan melaksanakan ya, ibadah-ibadah mereka yang bersifat spiritual dengan membayar jizyah ya, setiap tahun. Dan jizyah ini ya kalau di zaman Sayyidina Umar itu hanya 2 dinar per tahun. Jadi sangat murah begitu ya. Dengan jaminan yang luar biasa. Ya, dengan jaminan keamanan, dengan jaminan kenyamanan, ya, tinggal kesejahteraan dalam negara Islam itu didapatkan. Nah, baru kalau ketika tidak mau masuk Islam, tidak mau membayar jizyah, maka pilihan terakhir adalah ya, diperangi. Dan diperangi ini bukan diperangi sebagaimana bangsa Mongol menduduki Baghdad, bukan. Tapi maksudnya qital di sini adalah memerangi yang menghilangkan penghalang-penghalang dakwah. Siapa penghalang dakwah itu? Adalah pemimpin dan juga pasukan mereka. Jadi yang diperangi adalah pasukannya saja dan juga raja atau pimpinannya. Karena yang menghalangi hanya mereka. Sedangkan Islam itu harus sampai kepada rakyatnya. Bahkan di Mesir ya, ketika ingin melakukan Mesir, itu rakyat Mesir sangat menunggu-nunggu kedatangan pasukan Islam. Karena mereka tahu ya, mereka akan hidup sejahtera di bawah dakwaan Islam. Beda dengan keadaan seperti saat itu, di mana Mesir ya berada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium yang sangat ya, menyiksa dan juga mengeksploitasi kekayaan alam di Mesir. Nah, dan tadi itu ya, jadi kalaupun perang, itu perangnya bukan memerangi dan juga ada perangnya di situ. Ya, tidak boleh membunuh anak perempuan, tidak boleh membunuh anak-anak dan juga perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, tidak boleh membunuh ya, para agamawan-agamawan yang tidak ikut berperang, bahkan tidak boleh membunuh menebang pohon dan juga membunuh hewan-hewan. Jadi memang
jihad itu ya atau qital itu hanya dikhususkan untuk menghilangkan penghalangnya berupa para pasukan dan juga pemimpinnya itu. Sama sekali tidak boleh ya diharamkan dan membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ya efektivitas dari ketiga metode ini sebenarnya bisa dimaksimalkan di poin pertama, yaitu bagaimana penjelasan Islam ini bisa menyeluruh, bisa komprehensif, sehingga orang yang mendengarnya pun ingin ya sebagaimana tadi rakyat Mesir ingin berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, dan penjelasan ini ya itu hanya bisa didapatkan secara utuh ya, ketika ya, penerapan hukum Islam itu terlihat. Ya. Jadi kaum non-Muslim itu melihat bagaimana penerapan hukum Islam yang sudah real terjadi. Ya. Kalau sekarang kan beda halnya. Ya. Islam itu hanya ada di buku-buku, hanya sebagai teori. Ya. Belum menjadi praktek. Kalaupun praktek itu hanya perintah hukum-hukum yang melingkup individu. Masyarakat dan juga bernegara itu sampai sekarang ya belum kita lihat ya menggunakan hukum Islam. Jadi wajar saja kalau sekarang kita melihat banyak orang-orang yang fobia dengan Islam. Pertama karena mereka nggak paham Islam dan juga karena mereka belum lihat sendiri ya bukti realnya seperti apa nih penerapan hukum Islam yang akan membawakan sejahtera. Jadi ya solusinya adalah kita jelaskan kepada mereka bahwasanya Islam menawarkan tadi 3 tahap itu. Tidak langsung berperang, tapi tawarkan Islam terlebih dahulu. Dan dan sebenarnya bisa ya penawaran Islam ini dijelaskan dengan sangat gamblang, bisa dengan bukti-bukti yang konkret. Itu sangat mampu untuk mengubah mindset orang ya, bahwa Islam itu bukan agama yang berdarah-darah, ya, tapi Islam agama yang sangat rahmah. Bahkan kalau mau kita bandingkan dengan rakyat-rakyat atau orang-orang non-Muslim ya ketika perang dunia pertama, perang kedua kan merupakan perang dunia yang memakan korban jiwa yang sangat besar dan itu ya nggak ada adab sama sekali gitu. Itu perangnya brutal gitu. Jadi itu kita bandingkannya gitu. Kalau kita hanya menyudutkan Islam sedangkan ya Barat ya Eropa ini kan bahkan lebih buruk lagi ya berperangnya nggak punya adab. Jadi gitu ya mungkin itu bisa kita jelaskan kepada mereka bagaimana sejarah yang Islam terlebih dahulu dan juga sebenarnya non-Muslim itu mereka ya, lebih ya bisa menerima Islam ketika mereka melihat langsung ya, bukan dari mendengar atau dari ya, penjelasan secara teori belaka. Baik, terima kasih Ustadz Ilham Maulana. Luar biasa ya tadi ya penjelasannya. Jadi begitu kita juga jelaskan bagaimana kegemilangan Islam secara menyeluruh gitu ya. Sejarah Islam. Jadi nggak cuma part-part peperangannya aja yang diceritakan gitu. Selanjutnya nih mungkin Ana buka satu lagi ya buat teman-teman yang ingin menyampaikan kisah sejarah perjuangan kemenangan yang berkesan bagi antum. Jadi singkat aja nama siapa pertama, namanya siapa, kemudian sampaikan kejadiannya seperti apa dan berkesannya kayak gimana gitu. Part aja. Jadi bukan keseluruhan menyeluruh gitu ya ceritanya. Part-part kisah perjuangan kemenangan yang sangat berkesan begini. Monggo silakan, tafadhol. Bagi teman-teman mungkin yang mau menyampaikan satu lagi, menyampaikan. Saya ingin Ustadz. Oke, monggo silakan Ustadzah Wanti Wulandari. Dari mana Ustadzah? Saya masih murid Ustadz. Nama saya Wanti Wulandari dari Purwakarta. Dari Purwakarta. Tafadhol silakan. Ya. Kisah apa yang bagian part mana yang sangat berkesan bagi antum? Saya tuh sangat-sangat mengidolakan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau itu adalah sang pembebas kota Palestina. Tapi yang lebih saya kagumi lagi adalah gurunya, yaitu Nuruddin Zenki. Beliau itu adalah sosok pengagum Umar bin Abdul Aziz. Di sini saya bisa tahu bahwa ternyata dalam mengagumi seorang sahabat bisa melahirkan sifat yang begitu istimewa bagi Islam. Dan ternyata inilah pentingnya bagi kita untuk mengidolakan para sahabat itu sendiri. Contohnya Nuruddin Zenki yang sangat mengidolakan Umar bin Abdul Aziz melahirkan kepribadiannya yang sangat adil dalam memimpin dan menjadikan muridnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pembebas Palestina saat itu. Terima kasih Ustadz. Hanya segitu. Baik. Terima kasih
Sedawanti Wulandari ya, luar biasa. Berarti mengagumi bagaimana sosok para pejuang-pejuang meneladani para sahabat ya, luar biasa sekali. Baik, insya Allah nanti bakal dapat hadiah dari Ikatan Alumni Insan Tama. Mungkin karena waktu kita sudah habis ya, kita langsung saja ke closing statement dari Ustadz Ilham Maulana dulu. Ya, jadi kita sebagai seorang Muslim sudah selayaknya kita memahami atau memaknai bulan Ramadan ini sebagaimana yang dimaknai oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga kaum muslimin sebelum-sebelum kita. Yang mana mereka memaknai Ramadan ini sebagai bulan perjuangan, bulan penuh pengorbanan. Dan dengan kampanye di rumah aja ini bukan berarti kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita harus isi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang produktif dan juga bermanfaat. Walaupun kita harus rebahan, pastikan kita rebahan yang selalu ingat Allah dan juga selalu berpikir dan juga belajar. Ini cocok banget ini ya dengan kajian yang diadakan oleh Ikatama. Ya, sekolah Ramadan ini itu sangat betul-betul menunjang teman-teman sekalian dengan banyak bicara-bicara yang ahli ya, dari pakarnya masing-masing, yang itu sangat banyak memberikan ilmu dan juga manfaat bagi kita. Jadi teman-teman pantau terus ya sekolah Ramadan Ikatama dan jangan sampai kelewatan. Mungkin itu sekian dari Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing statement dari Ustadz Mubarak Al-Bakir. Baik, sebagaimana Sultan Fatahillah dan juga Muhammad Nasir yang tidak genting membela Islam walaupun datang bulan Ramadan, maka selayaknya juga kita kaum muslimin di masa sekarang di mana Islam itu semakin banyak disudutkan, Islam tidak memiliki tameng hukum, Islam tidak memiliki suatu bingkai negara, maka selayaknya kita sungguh untuk berjuang, mengerahkan tenaga, mengerahkan waktu kita untuk membela Islam. Karena bagaimana tadi disampaikan ketika perang Ain Jalut oleh Sultan Izz bin Abdus Salam, Syekh Izz bin Abdus Salam, bahwasannya kalau bukan kita, siapa lagi yang membela Islam? Jadi dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin untuk membela dan berjuang walaupun kita tetap di rumah saja. Terima kasih kepada pembicara-pembicara, Ustadz-Ustadz untuk kita, Ustadz Ilham dan Ustadz Mubarak sudah bersedia berkenan mengisi Sekolah Ramadan 1441 Hijriah kelas sejarah kali ini. Ya, buat teman-teman semua, Sobat Ikatama, semoga ilmunya bermanfaat, bisa diamalkan, bisa disebarluaskan ke sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, sebagai informasi, teman-teman, Sekolah Ramadan selanjutnya akan diadakan pada hari Rabu 6 Mei 2020 pukul 15.30 sampai pukul 17.00. Ini adalah kelas gizi dan puasa yang akan diisi pematerinya ada Azizatus Syifa Sarjana Gizi, Nusaibah Az-Zahra AMD Kebidanan dengan host Safanah Ilmi Mursyidah. Temanya adalah Fasting is Amazing, sehatnya berpuasa dari kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga food combining. Juga informasi buat Sobat Ikatama, ini ada perubahan jadwal untuk kelas Nuzulul Quran. Oh ya, yang kelas gizi dan puasa ini akhwat only ya, hanya akhwat aja. Yang ikhwan tidak bisa bergabung. Nah, ini ada perubahan juga jadwal di kelas Nuzulul Quran, yaitu yang sebelumnya diadakan hari Ahad, tanggal 10 Mei, ini sekarang dipindah jadi hari Sabtu, 9 Mei 2020, pukul 15.30 hingga pukul 17.00. Ini akan diisi oleh ustadz-ustadz muda juga ya. Ada Ustadz Muhammad Hanif Abdurrahman, kemudian ada Ustadz Bagus Nugroho, dan ada dipandu oleh host luar biasa kita, Ustadz Hanzala Asidik. Temanya adalah Ramadan Syahrul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup. Sobat Ikatama, terima kasih sudah bergabung hadir di kelas sejarah Sekolah Ramadan 1441 Hijriah yang diadakan oleh Ikatan Alumni Insan Tama ini. Semoga bermanfaat. Bila ada saya Gozuddin Fawas, mohon maaf bila ada salah ucap, salah sikap. Ana dan segenap panitia Ikatan Alumni Insan Tama mohon undur diri.
Tetap jaga kesehatan dan terus tambah wawasan, jangan pernah berhenti untuk mempelajari Islam karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.